Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menelusuri satu tempat yang mungkin belum sering Anda dengar, tapi nyimpen banyak banget cerita. Namanya Higashiyamato. Ini sebuah kota di bagian barat Tokyo. Posisinya agak unik ya, kejepit di antara perbukitan Sayama yang tenang sama dataran Musashino yang luas. Nah, sumber kita kali ini juga lumayan unik. Campuran catatan sejarah, peta-peta lama, dan yang paling penting nih, kumpulan cerita rakyat dan memori lokal yang namanya Yomoyama Banashi. Jadi misi kita hari ini bukan sekedar lihat daftar tempat wisata biasa ya. Kita pengen bongkar lapisan sejarahnya, cari permata-permata tersembunyi, terus pahami jiwa tempat ini lewat kisah-kisahnya. Banyak cerita ini mungkin nggak bakalan Anda temukan di buku panduan loh. Siap untuk lihat Higashiyamato dari sudut pandang yang beda banget? Oke, kita mulai aja penelusurannya. Kita awali dari lanskapnya yang khas ya. Hal pertama yang bikin penasaran soal Higashiyamato itu bentuk tanahnya. Sebagian besar wilayahnya itu dibentuk oleh lembah-lembah kecil yang nggak terlalu dalam. Orang sana nyebutnya Yatsu. Lembah-lembah kecil inilah yang jadi kayaknya cikal bakal pemukiman awal di sana. Rasanya kayak alam sendiri gitu ya, yang nyiapin kantung-kantung buat kehidupan. Fitur geografis yang penting banget buat memahami sejarah awal Higashiyamato. Dan kayaknya udah biasa ya, di mana ada lanskap unik, di situ suka muncul cerita rakyat yang menarik. Anda tadi nyebut Yomoyama Banashi kan? Salah satu yang paling terkenal itu nomor 85, cerita soal raksasa, namanya Daidarabochi. Ah, iya, raksasa. Saya pernah dengar sekilas. Katanya perbukitan Sayama yang jadi latar belakang Higashiyamato itu terbentuknya nggak sengaja ya? Haha, iya, kurang lebih gitu ceritanya. Si Daidarabochi ini lagi bawa dua gunung pakai keranjang bambu raksasa. Dipikul di pundaknya. Tiba-tiba talinya putus, Terus? ya satu gunungnya jatuh. Nah, itulah yang jadi perbukitan Sayama sekarang, menurut legenda itu. Bayangin aja pemandangan indah gitu ternyata hasil kecelakaan raksasa. Cerita yang imajinatif banget ya. Tapi apa ada hubungannya sama kenyataan? Nah, ini yang lebih menakjubkan lagi. Cerita rakyat ini ternyata, ada kaitannya sama realitas geologis loh. Perbukitan Sayama itu emang beneran sisa daratan kuno. Jutaan tahun lalu ada aliran sungai Tama Purba yang ngikis dataran di sekitarnya. Tapi entah gimana, bagian perbukitan ini nggak ikut terkikis. Dia bertahan, kayak semacam pulau gitu, di tengah erosi. Oh, jadi bukan tali keranjang raksasa yang putus, tapi proses erosi sungai selama jutaan tahun, gitu. Tepat. Dan Anda bahkan bisa lihat buktinya langsung. Ada formasi geologis unik namanya lapisan kerikil Imokubo. Ini lapisan kerikil-kerikil tua peninggalan sungai Purba itu. Kalau Anda kebetulan mampir ke Aula Taishido di daerah Kurashiki, coba deh intip ke belakang aula. Di situ lapisan kerikil Purba ini kelihatan jelas banget. Wah, menarik. Jadi, lanskap ini memang nyimpen cerita, bukan cuma mitos raksasa, tapi juga kisah nyata geologis yang panjang. Dan lanskap inilah yang akhirnya narik manusia pertama buat datang dan tinggal di sini. Menarik banget ya, gimana mitos sama sains bisa jalan bareng gitu, ngejelasin asal-usul tempat. Ngomong-ngomong soal manusia pertama nih, sejauh mana sih kita bisa lacak jejak penghuni di Higashiyamato? Jauh banget ke belakang. Jauh sebelum Tokyo jadi kota metropolitan kayak sekarang, area Higashiyamato ini udah jadi tempat yang lumayan rame loh. Kita bicara zaman Jomon, itu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Saking banyaknya temuan dari periode ini, beberapa arkeolog sampai ngasih julukan Jomon Ginza. Jomon Ginza. Haha, kayak pusat perbelanjaan zaman batu ya. Haha, iya kayak gitu. Pusat keramaian lah di zaman prasejarah. Salah satu situs penting dari masa ini namanya Reruntuhan Suwayama. Tapi, Anda bilang tadi ada yang aneh ya. Setelah era Jomon yang rame itu, kok kayaknya ada jeda gitu. Peninggalan dari zaman berikutnya, zaman Yayoi sama Kofun, malah nggak banyak ditemukan. Kenapa gitu ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan jujur aja, masih jadi teka-teki juga. Mungkin ada perubahan lingkungan, atau populasinya pindah, atau mungkin situsnya aja yang belum ketemu. Yang jelas, jejak pemukiman yang benar-benar permanen dan terus-menerus itu baru kelihatan lagi nanti di zaman Nara dan Heian, sekitar abad ke-8 sampai ke-12 Masehi lah. Contohnya bisa dilihat di reruntuhan Meguri Daihatsu. Terus gimana kehidupan masyarakat awal yang kembali menetap di lembah-lembah Yatsu ini?
Pasti beda dong sama kehidupan di Jomon Ginza ribuan tahun sebelumnya. Oh, jelas beda banget. Mereka hidupnya dalam komunitas-komunitas kecil, cenderung terisolasi gitu di tiap yatsu. Sumber air utama mereka itu dari mata air yang keluar dari perbukitan Sayama. Masalahnya, air dari mata air ini dingin terus panjang tahun. Nah, ini jadi tantangan sendiri buat ngairin sawah-sawah kecil mereka, yang disebut Yatsuda. Padi kan butuh air yang relatif hangat ya buat tumbuh bagus. Oh, jadi mereka harus lebih berjuang ya buat bertani dibanding daerah lain yang mungkin airnya lebih hangat atau tanahnya lebih datar? Betul, ini nunjukin tingkat ketahanan dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari masyarakat awal Higashiyamato. Mereka harus pinter-pinter cari cara, mungkin teknik pengairannya khusus, atau milih jenis padi yang lebih tahan dingin. Karakter ulet dan adaptif inilah yang mungkin nanti kecermin di banyak cerita Yomoyama Banashi yang kita bahas. Kehidupan mereka mungkin sedikit beda ya dari gambaran umum dataran Musashino yang luas dan terbuka, kayak di puisi-puisi kuno Manyoshu gitu. Mereka hidupnya lebih skala kecil, lebih intim sama lembah mereka sendiri. Oke. Dari komunitas kecil yang adaptif di lembah Yatsu, kita lompat maju nih ke era yang lebih terstruktur. Abad pertengahan. Di mana pengaruh dunia luar kayak kekuatan samurai gitu mulai masuk ke Higashiyamato. Ya, di abad pertengahan, wilayah ini mulai masuk dalam lingkaran pengaruh klan-klan samurai lokal. Salah satu yang cukup dominan itu klan Murayama. Basisnya nggak jauh dari situ, di Murayama. Terus ada cabang penting dari klan ini, namanya klan Yamaguchi. Nah, mereka ini punya pengaruh langsung di area yang sekarang jadi Higashiyamato. Mereka kayak penguasa lokal gitu, yang tunduk ke klan lebih besar, kayak Oishi, terus akhirnya ke klan Hojo yang kuat banget di Kanto. Jadi mulai ada struktur kekuasaan yang lebih jelas ya. Terus pembentukan desa-desa yang kita kenal sekarang, kayak Imokubo, Narahashi, itu kapan terjadinya? Nah, pembentukan desa secara formal yang tercatat di sejarah itu terjadinya belakangan, di zaman Edo, pas pemerintahan Tokugawa. Ada proses administrasi namanya muragiri, artinya pemotongan desa. Ini proses penetapan batas wilayah desa secara resmi. Lewat proses inilah desa-desa kayak Imokubo, Narahashi, Takagi, Ushirogaya, sama Shimizu di Higashiyamato dapat bentuk dan batas wilayah mereka yang tercatat itu. Di antara desa-desa yang baru terbentuk ini, ada nggak yang menonjol atau punya cerita khusus? Anda tadi nyinggung soal permata tersembunyi. Iya. Kalau kita ngomongin permata tersembunyi dalam arti sejarah dan spiritual, kita harus fokus ke kuil Toyokashima. Lokasinya di desa Imukubo. Ini tempat yang luar biasa banget. Legenda pendiriannya itu yang paling tua di seluruh Higashiyamato. Salah satu cerita Yomoyama Banashi, nomor 91, malah ngehubunginnya sama zaman prasejarah. Pas katanya area ini masih laut. Bayangin kuil dengan memori sekuno itu. Zaman prasejarah. Itu aja udah keren banget. Tapi ada bukti fisiknya nggak yang bikin istimewa? Ada, dan ini penting banget. Bangunan utamanya, hondennya itu, asalnya dari zaman Muromachi. Itu sekitar abad 14–16. Ini bikin dia jadi bangunan kuil tertua yang masih berdiri di seluruh wilayah metropolitan Tokyo. Tunggu. Saya ulangi. Bangunan kuil tertua di seluruh Tokyo adanya di Higashiyamato, bukan di tempat kayak Asakusa atau Ueno gitu. Ini gila sih, bener-bener definisi permata tersembunyi. Tepat sekali. Makanya saya bilang ini permata tersembunyi. Dan kuil Toyokashima itu bukan cuma soal umur bangunannya aja. Kuil ini kaya banget sama legenda dan cerita rakyat yang dicatat di Yomoyama Banashi. Ada Kaname Isi, batu kunci legendaris di kompleks kuilnya. Katanya batu ini punya kekuatan mistis, entah buat nahan gempa atau menurut cerita lain, buat ngeramal serangan hama serangga. Terus ada cerita Mimindare sama, Yomoyama #18, dewa kecil di kuil yang dipercaya bisa nyembuhin infeksi telinga. Ada lagi kisah suara misterius dari pohon kiaki besar yang katanya lagi minum air tanah, Yomoyama #68. Sampai cerita pembalasan dendam, Yomoyama #96. Kuil ini kayak arsip hidup gitu. Wow, satu kuil aja udah segitu banyak lapisannya ya. Tapi sejarah kan nggak berhenti di situ. Kita tahu ada perubahan gede banget yang terjadi di Higashiyamato abad ke-20. Sesuatu yang ngubah lanskapnya secara drastis. Banget. Dan buat sebagian penduduk ya tragis.
Pemerintah Tokyo waktu itu butuh sumber air bersih yang gede buat populasi kota yang terus nambah. Solusinya, bikin waduk raksasa. Nah, dimulailah pembangunan waduk Murayama, yang sekarang kita kenal sebagai Danau Tama atau Tamako. Dan dampaknya buat Higashiyamato gimana? Gede banget dampaknya. Buat bikin waduk, kan area luas harus ditenggelamin. Artinya, sebagian wilayah Higashiyamato, termasuk seluruh desa Takabe dan sebagian besar desa Imokubo, khususnya distrik Ishikawa, itu hilang. Selamanya di bawah air. Yoyomama Yabanashi nomor 90 itu nyatat kenangan soal kolam benten yang indah, kolam alami yang disucikan, yang akhirnya ikut lenyap di telan proyek waduk. Ini kayak sebagian sejarah dan memori komunitas benar-benar kerendam air. Pasti sedih banget ya rasanya buat penduduk yang harus pindah dan lihat kampung halamannya tenggelam. Terus gimana nasib tempat-tempat bersejarah atau kuil-kuil yang ada di area yang ditenggelamin itu? Ya, dampaknya signifikan juga ke situ. Banyak kuil dan situs penting terpaksa harus dipindahin ke lokasi yang lebih tinggi atau ya digabung. Misalnya kuil Hikawa sama kuil Kumano. Tadinya berdiri sendiri di area yang bakal tenggelam, akhirnya dibongkar, bangunannya disatuin buat bikin kuil baru, namanya kuil Shimizu di lokasi yang aman. Contoh lain, Aula Kongoan Dainichido, itu aula Buddhis yang penting. Dipindahin juga sekarang jadi bagian dari kompleks kuil Sankoin. Jadi ada upaya nyelamatin warisan budayanya ya, meskipun lanskap aslinya nggak bisa diselamatin. Terus legenda-legenda dari tempat yang hilang itu gimana? Ikut hilang juga? Sebaliknya, nggak selalu. Legenda-legenda itu seringnya tetap hidup. Diingatan, dicerita, meskipun tempat fisiknya udah nggak ada. Misalnya Yomoyama Banashi nomor 88 cerita soal kolam Kosai. Katanya tempat istirahat samurai terkenal Nita Yoshisada pas mau nyerang Kamakura abad 14. Kolamnya udah tenggelam, tapi ceritanya masih ada. Terus ada Yomoyama nomor 94 tentang Gyoninzuka, gundukan tanah misterius. Legendanya dihubungin sama praktik ubaste, tradisi buang orang tua atau sakit di gunung pas masa sulit. Gundukannya mungkin udah di dasar danau, tapi ceritanya tetap ada di memori lokal. Ada rasa sedih gitu ya ngebayangin desa, kuil, kolam, gundukan legendaris itu sekarang di bawah danau. Bener juga. Pengingat ya, kalau pembangunan modern itu seringkali ada harga sejarah dan memori yang harus dibayar. Kita balik sedikit yuk ke masa sebelum waduk dibangun. Kehidupan sehari-hari di zaman Edo. Tadi kan dibilang bertani di lembah Yatsu itu banyak tantangannya. Gimana penduduk Higashiyamato ngakalinnya? Tantangan utamanya itu kondisi tanahnya. Sebagian besar lahan pertanian di Higashiyamato itu digambarin sebagai Nogata Keido. Ini istilah lokal buat tanah yang ringan, agak berpasir, kurang subur, dan susah banget nahan air. Akibatnya, hasil panen padi atau gandum sering nggak cukup buat setahun. Waduh, terus gimana mereka bertahan hidup? Ya, mereka harus giat banget cari pendapatan tambahan di luar tani. Aktivitas ini disebutnya nomakasegi. Artinya kerjaan di sela-sela waktu bertani. Bentuknya macam-macam ya, mungkin kerja musiman di tempat lain, bikin kerajinan tangan, atau ngumpulin hasil hutan. Salah satu nomakasegi yang paling terkenal dan jadi ciri khas Higashiyamato, khususnya dari desa Imokubo, menurut Yomoyama Banashi nomor 29, itu menenun kain. Oh, menenun kain. Kain jenis apa tuh? Mereka ngembangin teknik tenun ikat atau kasuri yang khas, yang kemudian dikenal sebagai Murayama Kasuri. Kain ini terkenal sama motif geometrisnya yang halus sama warna indigo alaminya. Jadi tantangan alam, dalam hal ini tanah yang kurang subur, malah mendorong lahirnya kerajinan tangan yang unik dan bernilai, yang bantu nopang ekonomi desa. Ini contoh lain lagi dari ketahanan dan kreativitas orang Higashiyamato. Jadi, jejak kehidupan masa lalu itu, tantangan bertani, kepercayaan, kreativitas, itu masih bisa kita lihat atau rasain ya di Higashiyamato sekarang, selain kuil Toyokashima tadi. Tentu saja, masih ada beberapa tempat lagi yang nyimpen gema masa lalu itu. Permata tersembunyi lain yang bisa Anda kunjungi dan kasih gambaran nyata. Pertama, kita balik lagi ke Aula Taishido di Kurashiki. Tempat kita lihat lapisan kerikil Imokubo tadi. Tempat ini bukan cuma buat muja Pangeran Shotoku ya. Dulu, aula ini juga fungsinya sebagai terakoya. Sekolah desa sederhana gitu. Tempat anak-anak belajar baca tulis, hitung. Di dalamnya juga ada patung Shogun Jizo yang lumayan unik, pelindung anak-anak sekaligus prajurit. Patung ini ada kaitan sejarahnya sama kuil Shorakuji di dekatnya.
Jadi, di satu lokasi ini aja, Anda bisa nyentuh langsung geologi purba, ngebayangin suasana sekolah desa zaman Edo, sama lihat objek spiritual yang khas. Wah, komplit ya. Satu tempat bisa nyambungin geologi, pendidikan, spiritualitas. Keren. Selain tempat belajar dan sejarah, ada nggak tempat yang lebih fokus ke hubungan manusia sama alam atau kepercayaan gitu? Ada, nggak jauh dari Tashido, masih di Kurashiki, ada kuil Mitake. Yang jadi daya tarik utama di sini itu mata air sucinya. Yomoyoma Banashi nomor 16 nyebutnya Omitarashi. Katanya airnya berkhasiat buat nyembuhin penyakit mata. Zaman dulu kan sumber air bersih dan berkhasiat kayak gini pasti dihargai banget ya. Ngunjungin mata air ini bisa jadi pengalaman spiritual yang tenang. Selain itu, Yomoyomo nomor 740 juga nyebut ada legenda gua namanya Shishiana, gua singa, di dekat kuil ini. Nambah aura misteri tempat itu. Mata air suci pasti penting banget ya dulu. Gimana dengan interaksi komunitas atau tradisi bareng yang mungkin masih kelihatan jejaknya? Nah, untuk itu kita bisa lihat kuil Kumano juga di Kurashiki. Yang paling kelihatan di depan kuil ini tuh ada beberapa batu gede. Namanya Chikaraishi atau batu kekuatan. Diceritain di Yomoyama nomor 98. Ini bukan batu sembarangan. Dulu para pemuda desa sering pakai batu-batu ini buat adu kuat. Kayak semacam ritual atau kompetisi gitulah. Ngelihat batu-batu ini sekarang, kita bisa ngebayangin semangat kompetisi sama kekuatan fisik pemuda zaman dulu. Mungkin Anda tergoda nyoba ngangkatnya, hehe. Selain itu, kuil ini juga erat kaitannya sama ritual Amagoi atau minta hujan. Disebut di Yomoyama 111. Ritual komunal yang penting banget di daerah pertanian kayak Higashiyamato yang bergantung sama cuaca. Batu kekuatan, ritual minta hujan, itu benar-benar nunjukin aspek kehidupan komunal ya. Ada contoh lain dari seni atau kepercayaan rakyat yang spesifik dan unik gitu yang bisa ditemuin? Ya, kita bisa geser dikit ke area Tagagi. Di sana ada kuil Tagagi. Salah satu yang menarik di kompleks kuil ini tuh ada menara batu peringatan Koshin yang ada ukilan naganya. Ini lumayan langka loh. Biasanya menara Koshin lebih simpel. Kepercayaan Koshin kan kepercayaan rakyat yang populer di zaman Edo ya. Nah, menara ini, seperti disebut di Yomoyama nomor 19, jadi bukti visual praktik kepercayaan itu. Sekaligus nunjukin ada sentuhan artistik sama ukiran naganya. Nggak jauh dari kuil Tagagi, ada juga kuil kecil, namanya kuil Shiogama, Yomoyama nomor 7. Ini dipercaya khusus sama para wanita buat mohon kelancaran dan keselamatan pas melahirkan. Jadi, di area kecil Tagagi aja, Anda bisa lihat jejak kepercayaan rakyat, seni ukir, sama harapan pribadi masyarakat masa lalu. Rasanya kayak tiap sudut Higashiyamato punya cerita sendiri ya. Tapi tentu nggak semua cerita itu indah kan. Sejarah sering punya sisi kelam juga. Apa Higashiyamato juga ngalamin masa-masa sulit? Tentu saja, kayak banyak daerah lain di Jepang, Higashiyamato juga ngalamin masa-masa penderitaan. Salah satu periode terberat itu kelaparan besar Tenmei, akhir abad 18, sekitar 1782 sampai 1788. Itu gara-gara gagal panen terus-terusan akibat cuaca buruk sama letusan gunung berapi. Kelaparan ini bawa sengsara luar biasa buat para petani. Penderitaan akibat kelaparan gitu biasanya suka memicu keresahan sosial ya. Apa itu terjadi juga di Higashiyamato? Bener, kesulitan ekonomi yang parah karena kelaparan, ditambah dugaan praktek curang dari pedagang kaya dan pejabat lokal, itu akhirnya bikin kemarahan meledak. Puncaknya itu kerusuhan Bushumurayama tahun 1784. Ini bukan sekedar protes kecil, tapi pemberontakan petani yang skalanya lumayan besar, nyebar di wilayah Musashino Utara. Mereka nyerang rumah-rumah pedagang beras, sake, pupuk, sama pejabat yang dianggap nilap. Desa Takagi dan Imokubo di Higashiyamato termasuk yang kena dampak langsung kerusuhan ini. Beberapa rumah orang kaya di sana juga jadi sasaran amukan massa. Jadi, di balik tenangnya lanskap Yatsu sama cerita-cerita rakyat itu, ada juga sejarah perjuangan dan konflik sosial yang nyata ya. Mungkin ini jadi ngasih konteks yang lebih dalam buat cerita-cerita sedih kayak legenda Gyoninzuka, soal buang orang tua atau sakit itu. Masa-masa sulit kayak kelaparan atau kerusuhan bisa jadi bikin praktek semacam itu, atau setidaknya ceritanya, kerasa lebih relevan atau bahkan mungkin diperparah gitu ya.
Sangat mungkin. Kisah-kisah kelam kayak Gyoninzuka itu seringkali nyerminin keputusasaan sama kondisi ekstrim yang dihadapi masyarakat di masa lalu. Dengan tahu adanya periode kelaparan hebat dan kerusuhan sosial, kita jadi lebih paham latar belakang munculnya legenda-legenda tragis itu. Itu bagian dari sejarah Higashiyamato yang nggak boleh dilupain. Jadi, setelah kita jelajahi semua ini ya, mulai dari raksasa pembentuk bukit, kehidupan di lembah Yatsu, kuil tertua di Tokyo, desa yang tenggelam, tantangan bertani, kerajinan tenun, sampai masa kelaparan dan kerusuhan. Apa ya gambaran utuh yang kita dapat tentang Higashiyamato? Gambaran yang muncul itu sebuah tempat dengan sejarah yang berlapis-lapis dan jauh lebih kaya daripada yang kelihatan di permukaan aja. Higashiyamato itu bukan cuma pinggiran kota Tokyo yang tenang, dia itu panggung buat kisah-kisah yang panjang banget dari zaman prasejarah sampai modern. Tempat ketemunya geologi purba, adaptasi manusia sama alam, kekuatan samurai, kepercayaan spiritual yang dalam, kreativitas ngadepin kesulitan, perubahan drastis karena modernisasi, sampai konflik sosial. Kumpulan cerita Yomoyama Banashi itu fungsinya kayak benang merah yang luar biasa, ngerangkai semua elemen ini jadi satu narasi kolektif yang unik banget. Ini benar-benar penelusuran yang membuka mata sih. Rasanya kita baru nyolek permukaannya aja dari semua cerita yang ada. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif nih. Buat Anda pikirkan. Kita lihat kan gimana kumpulan cerita Yomoyama Banashi berhasil banget ngabadiin begitu banyak memori dan legenda lokal. Tapi, seperti yang kita bahas tadi, banyak tempat fisik yang jadi latar cerita itu, kolam, gundukan, bahkan seluruh desa sekarang udah lenyap, ditelan waduk atau berubah total karena pembangunan. Nah, ini munculin pertanyaan. Gimana caranya sebuah komunitas itu ngejaga narasi dan identitas sejarah mereka tetap hidup waktu penanda-penanda fisik dari masa lalu itu hilang atau berubah bentuk? Apa cerita aja cukup? Itu pertanyaan yang relevan banget ya. Nggak cuma buat Higashiyamato, tapi juga buat banyak tempat lain di dunia yang ngalamin perubahan cepat. Dan mungkin pertanyaan lanjutannya gini, di tengah kehidupan modern Higashiyamato sekarang, dengan tantangan dan dinamika barunya, cerita-cerita Yomoyama Banashi kayak apa ya yang lagi tercipta sekarang? Kisah apa yang bakal diwarisin sama generasi sekarang ke generasi mendatang tentang kehidupan mereka di tempat ini? Ini sesuatu yang menarik buat Anda renungin. Mungkin pas Anda jalan-jalan di Higashiyamato nanti, atau sekedar ngebayanginnya dari jauh.